Perkenalkan, saya Erlin, guru di SMP Negeri 2 Kabupaten Mimika. Saat ini saya mengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Setiap peserta didik memiliki cara belajar yang unik. Ada yang lebih suka menulis semua penjelasan guru, ada yang lebih suka mendengarkan, ada juga yang cukup mendengarkan dan melihat tulisan guru tetapi tidak ingin menuliskan apa-apa di bukunya. Menurunnya semangat belajar peserta didik disebabkan oleh faktor internal, di mana peserta didik merasa tidak tertarik dengan kegiatan belajar. Yang kedua, faktor eksternal, di mana kegiatan belajar yang dianggap kurang menarik. Selama ini pembelajaran sudah dilakukan dengan berbagai macam model dan berpusat pada peserta didik. Tetapi media tetap sama kepada setiap peserta didik. Artinya, hanya menggunakan materi berupa slide PowerPoint. Hal ini juga yang menyebabkan peserta didik belum mendapatkan kebutuhan belajar yang beragam sesuai pilihan mereka. Berdasarkan situasi tersebut, guru perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi artinya pembelajaran yang didasarkan atas kebutuhan peserta didik. Peran guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Sehubungan hal tersebut, maka sangatlah perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan berbantuan aplikasi Google Sites. Aplikasi Google Sites atau ALESI didesain menggunakan aplikasi Google dengan akun belajar.id. Materi pembelajaran yang terdapat pada Google Sites memuat gambar, video YouTube, audio, pad, serta Google Form. Langkah awal dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yaitu dengan melakukan asesmen diagnostik. Asesmen kognitif dilakukan dengan melihat hasil belajar sebelumnya yang dimiliki peserta didik berupa nilai rapor. Sedangkan asesmen non-kognitif dilakukan dengan wawancara kepada peserta didik yang berkaitan dengan gaya belajar dan kesiapan belajar. Dari hasil asesmen diagnostik diperoleh dari 32 peserta didik memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda, sekitar 30% memiliki kesiapan belajar, sedangkan 70% kurang memiliki kesiapan belajar. Dari hasil pemetaan gaya belajar diperoleh 50% gaya belajar visual, 25% gaya belajar audio, sedangkan 25% lainnya gaya belajar kinestetik. Agar kegiatan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar peserta didik, saya mencari praktek pembelajaran melalui aplikasi Platform Merdeka Mengajar atau PMM. Di sini, saya menemukan video praktik baik yang menginspirasi saya dan akan saya lakukan di dalam kelas yang saya ampu. Dari hasil pemetaan, selanjutnya guru melakukan rencana pembelajaran. Adapun rencana persiapan pembelajaran meliputi 1. Menyediakan dan menyusun RPP, LKPD, dan media berupa aplikasi Google Sites atau ALESI. 2. Menyiapkan lembar observasi. Dan yang ketiga, membuat alat evaluasi untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Untuk mencairkan suasana kelas, saya bersama peserta didik melakukan ice breaking. Oke, hari ini kita akan belajar tentang keterlambatan vegetatif. Ada yang tahu apa kegiatan vegetatif? Tanaman ini pernah lihat? Bagaimana singkong ini berkembang biak? Ada yang tahu? Tidak. Ya. Stek batang. Dengan cara stek batang. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif dan mengidentifikasi nama-nama tumbuhan. Selanjutnya, saya membagikan lembar kerja peserta didik di setiap kelompok. Masing-masing peserta didik dalam kelompok mengakses materi di dalam Google Site
sesuai dengan konten yang diminati, seperti gaya belajar visual, tersedia gambar ataupun video. Sementara diskusi berlangsung, saya melakukan asesmen formatif di setiap kelompok. Dan selanjutnya, guru memberikan kesempatan bagi setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Dan di akhir pembelajaran, untuk mengetahui pemahaman tentang materi yang telah diajarkan, guru memberikan kuis. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam implementasi kurikulum Merdeka pada pelajaran ilmu pengetahuan alam menunjukkan bahwa sangat efektif dengan berbantuan aplikasi Google Sites. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matius Sedan selaku Kepala SMP Negeri 2 Mimika sangat mendukung Ibu Erlin dalam berinovasi, khususnya di dalam pembelajaran saat ini. Ibu Erlin telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan aplikasi Google Site. Di dalamnya terdapat berbagai konten pembelajaran dalam bentuk video dan audio visual untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan menggunakan alisi peserta didik semakin meningkat, memotivasi pembelajarannya. Terus berkarya dan berinovasi Ibu Erlin ke depan. Ibu Erlin maju terus demi untuk anak-anak bangsa. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diana Sekewayan SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada SMP Negeri 2 Mimika. Saya melihat peserta didik sangat antusias dalam pelajaran IPA. Aplikasi Google Site berisi materi dan konten sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Materi itu berupa video, audio, dan lain-lain. Berinovasi Bu Erlin, semangat! Nama saya Farusi, kelas 9. Dengan menggunakan aplikasi Google Site, saya semakin bersemangat belajar IPA. Karena di dalam aplikasi ini terdapat berbagai konten pembelajaran dalam bentuk video, audio, dan audio visual. Saya sangat terbantu dalam memahami materi konten visual. Terima kasih. Nama saya Indri, kelas 9. Alesi atau aplikasi Google Site sangat membantu saya dalam memahami pelajaran IPA. Saya tipe dengan gaya belajar mendengar, dengan begitu saya semakin semangat belajar IPA. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi berbantuan alisi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Sekian dan terima kasih.